Ketua Panitia Bapak Muhammad Salman Al-Farisi, SEIME, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Baik. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati narasumber kita Bapak Novingki Ferdinand SPIMSI, yang saya hormati Dewan Pembina Yayasan Bina Pertiwi Mandiri, yang saya hormati pula Ketua Stebis Bina Mandiri Bapak Ali Mutaufik SEMM, Bapak Ibu Wakil Ketua, Ibu Ketua Prodi Akuntansi Syariah, dan Bapak Ibu Kepala Lembaga Unit di Stebis Bina Mandiri, Bapak Ibu dosen Stebis Bina Mandiri, hadirin peserta webinar mahasiswa-mahasiswi Stebis Bina Mandiri yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam rangka webinar Business and Management Webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Stebis Bina Mandiri. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang berbahagia, sebelumnya saya ingin mengucapkan, karena sekarang masih bulan Syawal ya, saya ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu, wabil khusus rekan-rekan struktural Stebis Bina Mandiri, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khairin, ja'alallahu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya kami juga ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta Business and Management Webinar seri yang keempat pada kesempatan siang hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti Business and Management Webinar ini dengan baik. Selanjutnya, Business and Management Webinar ini terselenggara dengan tema menjalin silaturahmi, meningkatkan kompetensi sumber daya insani di era digitalisasi, di mana tujuan diadakannya webinar ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umumnya dan kepada peserta webinar, khususnya di sini adalah mahasiswa-mahasiswi Prodi Manajemen Bisnis Syariah dan Akuntansi Syariah, supaya lebih memahami bagaimana bisnis yang dijalankan sesuai dengan syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan webinar ini kita ketahui bersama bahwasanya negara kita, negara Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang, ya bukan negara maju, di mana di situ memerlukan sumber daya manusia atau kita sebut dengan sumber daya insani yang unggul dan berkualitas supaya dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Nah, kompetensi di sini diperlukan dalam setiap proses dalam pekerjaan, kemudian seleksi karyawan, manajemen di era digitalisasi ini. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha untuk memberikan informasi kepada para mahasiswa khususnya dan kepada masyarakat umum saat ini. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, alhamdulillah kita sudah hadirkan seorang narasumber yang
Beliau adalah seorang dosen tetap di program studi Manajemen Syariah, sekaligus sebagai seorang praktisi perbankan syariah. Jawab tantangan bagaimana sumber daya manusia di era digitalisasi saat ini. Baik Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang saya hormati, kami selaku panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara webinar ini, terutama kepada rekan-rekan panitia. Semoga Allah membalas pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mewakili panitia yang bertugas, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan webinar ini terdapat banyak kekurangan. Dan semoga webinar ini, Business and Management Webinar seri keempat ini dapat mendatangkan banyak manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Salman atas sambutannya. Kemudian kita lanjut ke sambutan yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Ketua STEBIS Bina Mandiri, Bapak Ali Mutaufik SEME. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih, Saudara MC. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari alhamdulillah atas nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat mencari ilmu, dan berbagai nikmat yang begitu banyak jumlahnya, sehingga kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai mendapat sahabatnya serta umat zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya hormati Wakil 1 Ibu Desti Kumala, Eskom MM, yang terhormati Wakil 2 Pak Eriandi, SPD MPD, yang saya hormati Wakil 3 Pak Sugeng Rianto, SMP, dan yang saya hormati seluruh kepala unit yang ada di STEBIS Bina Mandiri, serta yang saya hormati Kepala Program Studi Akuntansi Syariah dan Kepala Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, serta narasumber yang saya hormati Pak Noviki, alhamdulillah sebagai staf hari ini, dan juga sebagai salah satu praktisi di lembaga keuangan perbankan syariah yang hari ini sebagai narasumber tentang materi, serta mahasiswa-mahasiswi STEBIS Mandiri yang sama-sama yang kita cintai, serta yang saya hormati peserta webinar dari perguruan tinggi lain atau dari umum. Alhamdulillah atas izin Allah hari ini kita masih bisa ikuti acara webinar yang diselenggarakan oleh program studi manajemen bisnis syariah yang merupakan seri keempat. Artinya apa? Ini salah satu yang menjadikan suatu agenda di STEBIS Mandiri. Alhamdulillah setiap event berjalan lancar. Hari ini juga sesuai dengan program kerja yang dilakukan oleh masing-masing. Ini salah satu bentuk kerjasama yang solid atau yang baik oleh masing-masing unit, sehingga bisa terselenggaranya kegiatan webinar yang sekarang sudah masuk ke seri keempat. Semoga kegiatan itu berjalan terus dan berkembang terus, sehingga tentunya salah satu untuk memajukan suatu perguruan tinggi adalah bagaimana kita bisa melakukan aktivitas di berbagai kegiatan, baik itu webinarnya maupun seminar interaktifnya ataupun kegiatan yang lain yang sekiranya akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa, mahasiswi, dan juga untuk dosen, baik dosen STEBIS Mandiri maupun juga dosen dari kalangan perguruan lain. Kenapa? Karena dengan adanya webinar ini tentunya banyak manfaatnya. Pertama, bagi mahasiswa akan mendapatkan sertifikat
untuk pendampingan ijazah atau kita kenal sebagai SKPI-nya, yaitu pendampingan ijazah. Kemudian juga bagi dosen, manfaat dengan mengikuti webinar adalah untuk kenaikan jabatan profesional atau urusan Japung, kemudian juga untuk pelaporan PKD, diantaranya dosen. Jadi artinya dengan webinar ini banyak manfaatnya, baik dari sisi ilmu pengetahuan juga bertambah, dari sisi administrasi tentang akademik juga akan sangat bermanfaat. Ini yang perlu kami harapkan, semoga kegiatan ini terus berlanjut dan insya Allah ke depan untuk di program tadi akuntansi syariah, insya Allah juga akan menyerahkan event-event yang berbeda sesuai dengan bidang studinya, insya Allah. Ini salah satu yang harapan kami dari sekolah ketua strategi ekonomi bisnis syariah Bina Mandiri Direksi. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, dan satu terima kasih kepada Dewan Pembina Yayasan yang selalu memberikan suatu motivasi buat kami semuanya juga. Ini kegiatan ini juga atas dorongan dan juga atas motivasi serta atas kerjasamanya dengan yayasan. Pertama baik itu ketua yayasan juga Dewan Pembina Yayasan Bina Pertiwi Mandiri. Artinya apa? Tanpa ada kerjasama dari yayasan dan juga Dewan Pembina Yayasan Bina Mandiri, maka STEBUS tidak akan bisa berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Ini hal yang perlu kami sampaikan di dalam suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang ada di STEBUS Bina Mandiri. Yang berikutnya adalah yang berkaitan pada saat ini webinar yang akan diselenggarakan atau yang akan sebagai narasumber Pak Novinki, yaitu berkaitan tentang tentang sumber daya manusia insani di era digital. Nah, ini salah satu revolusi industri 4.0, bahkan sekarang sudah masuk ke 5.0 ya, bahkan atau kemudian kita sudah masuk ke 6.0 malah ya sebenarnya. Artinya apa? Walaupun kita sebagai negara berkembang, insya Allah tentunya kita tidak akan tertinggal dan tidak akan ketinggalan dengan apa yang terjadi di dalam satu dinamika tentang teknologi. Apalagi kalau kita melihat ada beberapa kategori di dalam satu generasi tentang kita masuki era generasi yang ada 6 generasi manusia. Jadi artinya apa? Kalau kita berkaitan 6 generasi, yang pertama adalah termasuk ada generasi tradisional itu 1922 sampai dengan 45 lahirnya. Kemudian masuk generasi baby boomer ada yang lahir 1946 sampai dengan 64. Kemudian generasi X ya, artinya berarti generasi itu generasi yang ketiga yang lahir pada 1965 sampai dengan 1960. Nah, keunikannya di dalam satu generasi X ini tentunya adalah mereka di dalam satu generasi yang betul-betul selalu melek dengan teknologi yang mereka walaupun belum begitu seperti generasi Z yang saat ini. Artinya apa? Di generasi yang boleh katakan X ini yang disebut sebagai kita kenal tentang bagaimana perubahan-perubahan terhadap perubahan orde baru yang menjadikan satu perubahan skala internasional yang menjadikan satu melek terhadap teknologi ya, maka tadi disampaikan oleh Kepala Prodi bahwa saat ini di era digitalisasi semua sudah menggunakan teknologi. Tanpa teknologi semua tidak akan bisa melakukan apapun. Ya, maka di generasi itu justru lebih banyak bagaimana menghadapi masalah konflik di dalam satu teknologi, mereka pun mampu mengatasinya. Ini salah satu di generasi tentang X. Artinya apa di situ memang di dalam satu generasi X itu lebih sebagian motonya adalah yang kita kenal dengan disebut generasi milenial itu sebenarnya ya. Artinya apa di sini bahwa di dalam mengejar lebih pada harta ya, ini kalau di dalam milenial pada hartanya yang di generasi milenial. Artinya bagi yang merasakan lahir di tahun itu, maka tentunya kita harus betul memahami. Sedangkan sekarang masuk ke generasi Z ya, yaitu yang lahir di 1965 dan juga 2020. Nah, ini artinya 44% dari generasi Z ini setiap detik, setiap menit mereka sudah selalu melihat medsos. Beda di generasi sebelumnya atau kita kenal dengan milenial atau juga generasi sebelum itu.
inilah salah satu yang kita kenal bagi yang mereka atau kita-kita atau mahasiswa-mahasiswi ya yang lahir di tahun 1995 atau juga 2010 berarti masuk sebagai generasi Z. Artinya ini salah satu perubahan yang luar biasa sekali ya karena melek dengan teknologi ya. Kemudian ada lagi generasi yang terakhir yang keenam yaitu sebagai generasi alpha. Nah, artinya kalau generasi alpha lahir di tahun 2010 ke atas, mereka sudah diperkenalkan tentang teknologi atau gadget itu sejak mereka baru lahir. Nah, kita sama-sama perhatikan ketika kita ada salah satu di satu rumah sakit, ketika ada salah satu seorang muslim, mereka azan bukan dengan manusia tapi dengan handphone yang didengarkan melalui kupingnya. Berarti ini mereka yang lahir di generasi yang ke-6 atau kita kenal generasi alpha. Artinya mungkin akan merubah tentang bukan lagi manusia yang bekerja, tetapi yang akan lebih banyak adalah teknologinya. Nah, ini berdasarkan beberapa kita tahu persis di lapangan di generasi alpha ini atau yang lahir di generasi alpha, mereka seperti yang beragama muslim ketika diajarkan bukan manusia tetapi gadget yang menyampaikan atau yang didengarkan suara azannya. Inilah perubahan teknologi. Sama ya, hal ini adalah tema yang akan dibicarakan atau diskusikan atau akan disampaikan oleh Pak Noviki lah berkaitan tentang sumber daya manusia insani di era digitalisasi. Artinya apa? Inilah yang tentunya bahwa dunia tanpa batas, artinya nanti semua pekerjaan apapun dilakukan dengan teknologi, melakukan menyelesaikan permasalahan apapun juga dengan teknologi. Jadi tidak lagi dengan menggunakan manusia. Seperti beberapa tak belakangan ini seperti China. Mengatasi problem apapun mereka dengan teknologinya yang luar biasa canggihnya sehingga mampu mengatasi problem-problem yang terjadi dari berbagai permasalahan yang ada di dalam satu negara tersebut, bahkan secara internasional. Inilah peran teknologi yang dikatakan bahwa di era digitalisasi. Nah, demikian bahwa di era ini kami harap untuk setelah mengikuti webinar ada manfaatnya dan kita bisa mampu mengaplikasikan sehingga dengan demikian bahwa generasi yang saat ini tentunya akan lebih maju lagi dan selalu boleh katakan mampu memanfaatkan teknologi dengan baik yang sifatnya untuk menghasilkan sesuatu. Baik itu menghasilkan tentang ilmu pengetahuan, juga menghasilkan tentang finansial atau juga menghasilkan suatu solusi di dalam problematika sosial yang ada tadi juga termasuk tentang problematik dalam suatu organisasi atau perusahaan dikembangkan dengan teknologi. Karena ini yang perlu kami sampaikan. Saya yakin insya Allah di Stabis inilah kita bersyukur semua teknologinya sudah terpenuhi, tercukupi, media apapun sudah tersedia, sehingga demikian salah satu kelebihan di Stabis adalah kampus yang baru berdiri 2-3 tahun, tetapi kita semua sudah memiliki sarana dan prasarana yang luar biasa sekali. Dan ini semua adalah berkat dari penjelajahan pendidikan tinggi yaitu Ketua Yayasan Bina Mandiri, Pasti Bina Mandiri, dan juga Dewan Pembina Bina Mandiri. Tanpa ada peran serta dari Yayasan Bina Pertiwi Mandiri, tentunya saya dukung tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, ini salah satu yang ucapan terima kasih, apresiasi cukup besar buat Yayasan Bina Pertiwi Mandiri yang selalu memotivasi dan selalu memberikan fasilitas buat pendidikan di Stabis Bina Mandiri. Insya Allah salah satu perkembangan ini akan selalu berkembang dan akan terus. Dan kami berharap mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya di dalam satu tentang webinar ini yang disebut dengan BMW seri ke-4. Ya, ini salah satunya. Ya, artinya salah satu momen yang boleh katakan istilahnya luar biasa sekali yang dicetuskan oleh ide dari Kepala Prodi Manajemen Syariah yaitu Pak Salman Al-Farisi. Jadi sebenarnya BMW itu salah satu kendaraan atau mobil yang harganya cukup fantastis sehingga mudah-mudahan Stabis akan bisa mengambil teknologinya dengan BMW-nya. Ya, itu yang perlu kami sampaikan. Ini salah satu. Ini sudah seri keempat ya. Sedangkan BMW itu seri ke-7 ya, Pak Salman. Kita sudah mau mengejar BMW sesungguhnya. Ini seri keempat, besok ke-7 terus ya, saya yakin akan bisa
bersaja dengan teknologi yang dikembangkan oleh PMB otomotif yang sesungguhnya ya Pak Salman. Termasuk nanti di akuntansi juga otomatis ada nama yang berbeda sehingga otomatis akan mengembangi sesuai dengan teknologi. Ini luar biasa sekali. Dan saya salut untuk panitia dan juga kepala perusahaan baik itu MBS maupun juga KS serta para wakil ya wakil 1, 2, dan 3 serta kepala unit. Pertama adalah yang saya juga terima kasih kepada lembaga Mutu ya sebagai bentuk standarisasi ya terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di STEBIS Mandiri sehingga berjalan dengan baik. Begitulah lembaga riset LPPM Pak Rofik Dwarsa juga alhamdulillah kita selalu menjadikan satu terbaik. Sekarang juga sedang untuk jurnalnya walaupun kita baru 3 tahun berjalan kegiatan STEBIS sudah akan melakukan akreditasi jurnal ya untuk jurnal akreditasi. Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Sinta 4 walaupun baru 3 tahun berjalan masuk. Alhamdulillah kami juga sudah memiliki jurnal internasional untuk bisnis syariahnya dan kami juga ini salah satu kerja keras dari tim kami ya. Tentu itu harapan kami mudah-mudahan selalu terus diingatkan untuk ya akuntansi juga mudah-mudahan yang akuntansi bisa mengikuti mensejarkan dengan MBS karena salah satu syarat untuk menjadi jurnal internasional harus ada review dari beberapa negara. Alhamdulillah kalau dari MBS diantaranya ada dari India, ada dari Pakistan, ada Malaysia, bahkan dari ada Bulgaria atau Nigeria ya. Ini salah satu review-review yang dilakukan atau untuk MBS sehingga alhamdulillah sudah mendapatkan untuk ISN-nya menjadikan jurnal internasional. Insya Allah mudah-mudahan bisa walaupun 3 tahun intinya semua kegiatan kita berjalan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat untuk mahasiswi saya sendiri terus semangat dan mengikuti webinar ini sampai dengan selesai karena artinya nanti dengan selesai berarti mendapat sertifikat. Nah, kalau tidak sampai seperti otomatis panitia silakan buat kebijakannya. Termasuk untuk para peserta dari umum atau di luar, ini juga banyak manfaatnya untuk dosen jelas untuk Japung dan untuk pelapor BKD. Manfaatnya cukup besar sekali dengan adanya webinar ini. Termasuk untuk narasumber juga salah satu manfaat besar adalah untuk peningkatan karir Japungnya maupun juga untuk masalah nanti ketika BKD. Itu saja yang bisa kami sampaikan dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Bina Pendidikan Mandiri yang selaku penyelenggara pendidikan di STEBIS Mandiri. Alhamdulillah sehingga bisa tentunya kegiatan seperti dan juga tak lupa terima kasih pada panitia ya panitia tentang webinar atau PMB seri keempat ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Begitulah para tim dari kreatornya, tim kreatifnya atau juga hostnya ya yang luar sekali juga alhamdulillah bisa mengikuti ini. Kemudian juga para unit LPPM dan LPM dan juga para wakil ya mudah-mudahan kita bisa termasuk juga terima kasih pada dosen-dosen STEBIS Mandiri dan staff yang bisa aktif dalam kegiatan kita. Dan itu yang bisa kami sampaikan selaku Ketua STEBIS Mandiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ungkapan yang saya sampaikan kurang berkenan atau ada satu kata-kata yang kurang berkenan atau ungkapan yang menyinggung perasaan atau menyentuh hati Bapak Ibu peserta dan juga mahasiswa, mohon dimaafkan. Tak luput kita dari kilapan dan kealapan sebagai manusia biasa. Kalau benar semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah itulah tempatnya manusia sebenarnya kilap dan alpa. Jadi ada kata yang pantas kita ucapkan di akhir kata ini lain ucapan mohon maaf lahir dan batin kita masih suasana dia Idul Fitri ya semoga kita semua diberikan satu karena Syawal itu salah satu pembersihan dari segala aspek baik itu dari sifat apapun ya ini pembersihan bagi sama maka Syawal itu hurufnya 4 ya kalau kita kaji tentunya kita akan tidak ngaji Syawal ya itu luar biasa sekali ya. Oke, ada 4 huruf ini mengenai arti yang luar biasa sekali karena hari ini adalah momen begitu. Baik itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, sekaligus dibuka saja acaranya ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sekaligus untuk Pak siang hari ini untuk acara PMB seri keempat, Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam Syariah Bina Mandiri Cilengsi.
yang dimaukan oleh program tadi manajemen syariah. Dengan ini, dengan baca basmalah, kita buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan lanjut, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, acara yang selanjutnya yaitu acara yang kita nanti-nanti, yakni pemaparan materi yang nantinya akan dipandu oleh moderator. Kepada Bapak Rizky Maulana ME, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari MC, Saudari Dewi Sandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Stedis Bina Mandiri, Bapak Ali Mutaufik MM, dan para jajaran wakil-wakilnya, ada Bu Desti Kumala, Pak Eriandi, dan juga Pak Sugeng. Tak lupa saya juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang telah hadir dalam acara ini, Bapak narasumber, Bapak Novinggi Ferdinand, mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan, dan juga peserta dari umum yang telah menyempatkan hadir di acara ini, meskipun secara virtual di hari Minggu ini yang harusnya kita istirahat, tapi kita tetap semangat untuk menuntut ilmu. Semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bagi mahasiswa-mahasiswa sekalian yang saya cintai. Sebelumnya, karena masih dalam kondisi Idul Fitri ya, kami mengucapkan minal aizin wal faizin. Saya pribadi mengucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, kepada mahasiswa, jika ada salah-salah mohon dimaafkan. Pertama-tama kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Novinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Rizky? Alhamdulillah Pak. Baik Pak. Baik. Langsung saja kita bacakan CV dari Bapak Novinggi. Beliau bernama lengkap Novinggi Ferdinand. Nomor HP di 0812 90 74487 dan email novinggi.ferdinand@gmail.com. Latar belakang pendidikan beliau, 2005 beliau lulus sarjana dari Institut Pertanian Bogor. Wah, satu alma mater nih Pak kita Pak. Di jurusan Sosek Pertanian ya Pak, Sosek Perikanan, Sosial Ekonomi Perikanan. Ya. Lalu pada tahun 2009 beliau lulus gelar magister pada Universitas Indonesia pada jurusan Ekonomi Syariah, Magister Sains. Lalu ada beberapa pencapaian-pencapaian beliau yang sudah dicapai sampai sekarang, yaitu sertifikasi risk management level 1 dan level 2, lalu asesor kompetensi baik dari LSP maupun dari BNSP, dan juga TOT, Training of Trainer Sustainable Finance, yang diselenggarakan oleh OJK ya Pak. Nah, ini pengalaman kerja beliau sebagai seorang praktisi perbankan syariah. Beliau nggak pernah jauh-jauh dari bank syariah. Pertama bekerja di Bank BRI Syariah, lalu tetap di Bank BRI Syariah tapi berbeda jabatan, lalu terkena merger ya Pak, jadi Bank BSI sebagai risk model management. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan sekarang dapat diserap oleh teman-teman, karena ini adalah ilmu-ilmu yang berharga dari seorang praktisi bank syariah. Gitu ya. Selain praktisi bank syariah, beliau juga bekerja sebagai akademisi sebagai dosen tetap di Stedis Bina Mandiri pada Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Dan ini salah satu beberapa penelitian yang telah beliau lakukan selama 2 tahun. Beliau telah menerbitkan 7 atau 8 penelitian yang sudah diterbitkan di jurnal-jurnal nasional, baik dalam bidang penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Ini kebetulan yang 2 yang terbaru nih kolaborasi sama saya nih. Itu dia profil beliau yang lumayan mentereng CV-nya gitu ya. Semoga kawan-kawan bisa mengikuti jejak dari Bapak Novinggi ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju materinya. Kepada Bapak Novinggi, kami persilakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala kulli hal, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama terima kasih kepada Stebis Mandiri yang sudah mengundang saya menjadi pembicara. Kemudian juga yang terhormat, tidak lupa kami sampaikan kepada Ketua Stebis Bina Mandiri, kemudian Pak Ali Taufik, kemudian Bapak Ibu Wakil Ketua, beserta jajaran struktural Stebis Bina Mandiri, kemudian yang terhormat Bapak Ibu dosen, dan juga rekan-rekan mahasiswa, dan juga Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dari di luar Stebis Bina Mandiri. Perkenalkan, nama saya Novinky Ferdinand. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rizky, bahwa hari-hari saya selain sebagai akademisi dan juga praktisi di Bank Syariah Indonesia. Pada pertemuan kali ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah dari saya, baik tutur kata maupun perbuatan. Apabila selama ini saya ada hal yang kurang berkenan yang keluar dari perilaku saya ataupun ucapan saya. Kemudian pada pertemuan ini saya diamanahkan untuk menyampaikan terkait dengan sharing terkait dengan kompetensi. Sebentar, saya share screen dulu ya. Sudah terlihat ya? Sudah Pak, sudah. Oh ya, baik. Terima kasih. Baik, di sini panitia mengamanahkan saya untuk menyampaikan topik yang menurut saya cukup berat juga sih. Tapi mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Terkait dengan menjalin silaturahmi, meningkatkan kompetensi sumber daya insani di era digital. Jadi, ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan, dan faktor kunci penting ini menurut saya bisa jadi salah satu faktor pemicu ke depan kita terkait era digitalisasi ini yang serba berubah. Mungkin nanti teman-teman juga Bapak Ibu sekalian di beberapa slide ke depan nanti akan saya paparkan bahwa kondisi sekarang ini adalah kondisi yang amat sangat berubah. Pergerakannya itu bisa disebut sebagai akselerasi, bukan lagi sebuah evolusi, tapi merupakan suatu hal yang amat sangat cepat. Hari ini kita rugi, besok bisa kita untung, dan besok pula bisa rugi pula gitu. Artinya semuanya serba tidak pasti. Dan ini mungkin ada yang bilang akibat datangnya generasi milenial. Kan ada istilah kalau di internet tuh millennial skills everything. Jadi ada beberapa industri-industri, cabang-cabang olahraga, dan hal-hal yang lain yang ibaratnya karena generasi milenial ini masuk, jadi tidak laris begitu. Contohnya mungkin yang bisa kita sebut, kalau makanan tuh mungkin atau beverage itu mungkin bisa disebut Pepsi. Misalkan. Ada kecenderungan Pepsi itu mungkin di generasi milenial Z ya, jarang ada yang kenal. Walaupun mungkin Coca-Cola masih ada. Kemudian ada juga olahraga yang kurang dapat peminat pada zaman generasi milenial ke sini. Seperti tenis, golf, itu kayaknya kalau ketika kita bilang, ayo kita main golf, kayaknya kelihatan banget tuanya begitu. Ya itulah beberapa di antaranya bahwa zaman sekarang ini merupakan zaman yang serba cepat. Sebenarnya zaman itu indikasinya bahwa akan semakin berubah dengan sama cepat adalah dengan adanya yang dinamakan kita WWW atau World Wide Web atau bisa disebut dengan internet. Pada zaman dahulu kita bisa lihat bahwa ada Yahoo, cukup terkenal, merupakan dominan sekali di sektor telekomunikasi khususnya di bidang internet. Namun hal itu tidak terlalu banyak memberikan dampak signifikan. Lalu kemudian muncul yang dinamakan Google. Sebuah mesin yang tampilannya sederhana, tapi bisa melakukan segalanya. Minta informasi apa, semuanya ada. Tanpa disadari, tiba-tiba Google menguasai semuanya.
yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku kita selama ini. Contoh, kalau kita ingin minta apa? Gimana cuaca hari ini? Kadang-kadang kita malas berpikir atau apa, tanya Google aja. Google Now atau Google It. Nah, dari situ bisa ketahuan. Kadang-kadang kita mau kemana? Lihat Google Maps. Apalagi kalau sekarang, khususnya yang kemarin-kemarin melakukan mudik, itu Google Maps amat sangat penting sekali. Nah, jadi itu tadi bahwa generasi sekarang harus benar-benar siap menghadapi perubahan yang amat sangat cepat, sehingga perlu bahan baku yang amat sangat cukup perbekalannya, sehingga teman-teman sudah siap menghadapi ketidakpastian. Nah, yang pertama mungkin saya akan coba kulik terkait dengan silaturahmi terlebih dahulu. Jadi ada beberapa item yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan bisa mengena di Bapak Ibu sekalian terkait dengan pentingnya silaturahmi. Kalau dalam konteks ini kita akan berbicara kalau silaturahmi ini terkait dengan networking. Kemudian yang kedua adalah kompetensi sumber daya insani. Nah, yang ini juga menurut saya cukup penting. Yang ketiga, digitalisasinya juga merupakan hal yang cukup penting. Jadi kalau pertama kita akan coba cek. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi artinya apapun hal yang ingin kita bahas, pastikan semuanya memiliki dampak positif dan bermanfaat bagi kita semua. Karena khususnya bagi agama Islam, segala sesuatu yang ditonjolkan, yang dianjurkan, itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Seperti ada hadis bilang, barang siapa yang menyayangi makhluk di bumi, maka penduduk langit pun akan menyayangi. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin nanti ada koreksi kalau daripada Ustadz kalau ada yang salah dari saya terkait itu ya. Baik, nah ini kita bahas terkait dengan silaturahmi. Jadi kalau kita bicara silaturahmi secara umum dalam konteks agama, kalau kita biasa dengarkan bahwa silaturahmi itu menyambungkan tali persaudaraan. Bisa jadi dalam konteks sesama saudara, sesama saudara-saudara, atau saudara yang jauh. Kemudian juga ada juga saudara-saudara keluarga besar. Nah, kalau dalam Islam ini ada hal yang perlu kita tekankan bahwa bukan hanya masalah berhubungan dengan antar saudara, tapi juga antar saudara seluruhnya yang mempunyai se-circle gitu loh, yang mempunyai cita-cita yang sama, mempunyai interest yang sama, mempunyai hobi yang sama dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah ini saya maksud di sini yang sesuai dengan hadis ini, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Artinya bahwa hubungan silaturahmi itu tidak hanya mencoba membangun hubungan, tapi juga apabila sudah terjadi hal-hal di mana suatu hubungan itu sudah terputus, kita punya misi untuk gimana caranya merajut hubungan itu kembali. Sehingga penekanannya adalah Islam itu mengekang hawa nafsu, tapi tidak mengikat sama sekali untuk tidak bisa bergerak. Artinya bisa bergerak tapi hanya terbatas. Karena kita ini makhluk sosial. Ada hak-hak kita secara individu, tapi hak itu tidak bisa berlaku secara luas karena ada hak orang lain pula di situ. Seperti halnya kita berzakat atau bersedekah. Contoh zakat fitrah. Pada harta kita, itu ada hak orang lain. Jadi kalau kita bilang, ini harta gua, nggak bisa begitu. Karena di situ ada hak orang lain, ada di harta kita. Jadi, makanya penekanannya terkait ini, itu yang harus kita sampaikan. Bahwa selain kita merajut silaturahmi, kita juga perlu membina hubungan yang apabila dulu sempat hubungan itu rusak, kita harus rajut kembali. Seperti itu yang terkait silaturahmi dalam konteks agama. Nah, apa manfaatnya dari adanya silaturahmi atau networking? Kalau kita biasa dengar bahwa silaturahmi itu kan memperbanyak rezeki. Artinya kalau biasanya pengusaha nih biasanya yang suka ngomong, walaupun karyawan pun ada juga yang hal-hal seperti ini. Kalau kita bisa bilang untuk yang contoh dari memperbanyak rezeki, kalau misalkan kita sebagai pengusaha misalnya, kalau kita misalkan melakukan atau memiliki network yang banyak, probability atau peluang bisnis itu akan makin dikenal, saluran-saluran atau corong-corong penjualan itu makin luas, itu akan lebih banyak karena adanya networking itu. Sehingga peluang kita memiliki income yang lebih besar, memiliki peluang yang lebih besar.
Oleh karena itu, pentingnya memperbanyak rezeki, ya dengan adanya silaturahmi ini, makanya khususnya untuk pebisnis, itu amat sangat penting. Tapi ya network-nya network seperti apa? Network-network yang membangun vibe atau apa ya, membangun hal-hal yang positif, bukan justru membangun hal-hal yang negatif. Jadi kalau bisa, ke contoh, dalam sisi network, kita bergaul dengan orang-orang yang jangan yang toksik, kerjanya mengeluh, pemalas, yang hanya kerjanya cuman memiliki banyak alasan untuk menolak hal-hal yang baru. Seperti kita kayak sekarang ini, perubahan amat sangat cepat, gimana caranya kita bisa mengikuti perubahan tersebut. Kalau kita nggak mengikuti perubahan tersebut, kita akan habis dilindas oleh perubahan tersebut. Contoh, kalau kita mengambil contoh sederhana, pada zaman-zaman tahun 2000-an dulu, bagaimana Nokia berjaya dengan merek-merek, dengan handphone-handphone yang keren-keren. Di sana belum ada itu yang namanya iPhone. Samsung bukanlah sesuatu hal atau handphone yang mentereng seperti zaman sekarang. Kemudian dalam tanda kutip, Nokia berlagu agak sombong ketika banyak muncul handphone merek baru dengan konsep yang berbeda. Contohnya BlackBerry. Pelan tapi pasti Nokia mulai dilindas, BlackBerry mulai muncul. BlackBerry pun ternyata mengikuti jejak seperti halnya Nokia. Sombong dalam tanda kutip, tidak mau mengikuti perubahan dan melihat fenomena-fenomena yang terjadi, akhirnya terlindas karena adanya terobosan yang dilakukan oleh iPhone beserta Android. Dan pada akhirnya sampai sekarang iPhone dan Android berjaya dan terus melakukan perubahan-perubahan yang dramatis yang dilakukan oleh produk-produk tersebut, yang intinya membuat hidup kita semakin lebih mudah. Jadi sebenarnya ada semacam trade-off bahwa semakin semakin mudah hidup kita, dalam tanda kutip semakin bodoh kita sebenarnya. Karena kalau kita lihat di contoh yang sederhana, kalau dulu sempat ada di YouTube-nya Renald Kasali menyatakan bahwa ada namanya yang sekarang Generation Strawberry. Generation Strawberry ini adalah ciri-cirinya adalah, jadi kalau teman-teman Bapak Ibu semua lihat, banyak status-status yang dikit-dikit healing. Aduh, aku lagi butuh healing nih. Habis kerja stres harian, baru lembur sedikit, terus butuh healing. Padahal orang-orang dulu amat sangat kerja keras. Bedanya zaman baby boomer dengan dengan generation milenial sini, generation Z dan lain-lain, tingkat ketahanan mereka amat sangat berbeda. Kalau kita dengar tetua kita terkait dengan ketahanan kerja, kemudian juga bagaimana mental mereka yang terlatih untuk biasa hidup dengan susah payah, kemudian bangkit pun tidak lupa akan, ibaratnya tidak lupa kacang akan kulitnya. Kita lihat perjuangan mereka. Tapi memang ada faktor bahwa memang dulu zamannya memang sudah sangat berbeda dengan sekarang. Zaman dulu makan dan lain-lain amat susah. Kalau sekarang dikit-dikit, wah kuliner di sini asik. Dikit-dikit di sini kulinernya asik. Apalagi kita lihat di media sosial. Kuliner dengan berbagai macam rasa, berbagai macam variasi, ada kuliner dengan macam-macam misalkan soto mercon lah dengan level apa segala macam, berbagai macam hal seperti itu. Zaman dulu mana ada seperti itu. Jadi artinya memang karena kondisi itu makanya berubah. Oke, kita kembali ke manfaat dari silaturahmi. Kalau kita lihat selain memperbanyak rezeki, memperpanjang umur kita. Jadi kalau kita lihat, contoh sederhana adalah pada saat kita lebaran kemarin. Kalau kita perhatikan, dalam jangka waktu 2 tahun atau 3 tahun terakhir, akibat COVID-19 yang merajalela, kita tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk bisa bertemu dengan handai tolan, saudara, kerabat kita di kampung. Kalau sederhananya, setelah COVID ini mulai menurun, kemudian sudah mulai banyak akses-akses ke kampung yang mulai dilonggarkan. Jadi mudik kali ini semacam ajang balas dendam untuk warga negara Indonesia. Yang bahkan diperkirakan oleh pemerintah ada 83 juta pemudik yang migrasi dari kota ke kampung-kampung. Jadi bisa dibayangkan betapa banyak masifnya pergerakan migrasi dari Jakarta dan sekitarnya ke kampung-kampung. Artinya, tapi dari situ bisa terlihat bahwa ada suasana kangen kita dengan kondisi bergaul kembali, menjalani hubungan sosial seperti masa dahulu. Kadang-kadang juga kita kangen kongko-kongko. Dari situ ada perasaan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Karena ya itu tadi, fitrahnya kita sebagai makhluk sosial yang amat sangat butuh yang namanya dengan bergaul dengan seseorang.
Coba kita bayangkan kalau kita selama ini, ya contohlah kejadian COVID-19 kemarin di mana kita seharian diem di rumah. Kerasa banget. Jadi ada penyakit tuh yang ada makin berat karena kita tidak melakukan apa-apa. Healingnya itu tidak ada karena healing kita ya bergaul dengan orang lain, ketawa ketiwi, kemudian melakukan hal-hal yang memiliki hobi yang sama dan lain. Seperti itu. Itu tadi salah satunya manfaat dari silaturahmi terhadap panjang umur. Kemudian adalah hal yang lain, menghibur kerabat. Nah, yaitu tadi kembali bahwa kita ini merupakan makhluk sosial, bahwa menghibur kerabat itu merupakan sesuatu hal yang memang fitrahnya kita. Kita senang dihibur, kita pun senang menghibur orang lain. Sehingga apapun yang itu, selama itu kita sama-sama menyenangkan, tergerak hati kita untuk bisa saling memberikan manfaat, ya berupa hiburan-hiburan itu. Kemudian dari sisi agama, manfaat silaturahmi itu meningkatkan ketakwaan kita atau taat kita terhadap agama. Karena salah satu anjuran dari agama itu memperbanyak melakukan silaturahmi. Apalagi kalau selain itu dalam sisi konteks agama, konteks hubungan baik itu kerja, kemudian berusaha atau bisnis, itu sama-sama membutuhkan yang namanya silaturahmi. Berikutnya adalah selain taat ya, kalau konteks agama ya rahmat juga, mendapatkan rahmat dari Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya end state-nya atau hasil akhirnya adalah kita mendapatkan surga karena dengan niatan manfaat silaturahmi itu melaksanakan anjuran agama yang kita ikuti dengan tulus ikhlas semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya beberapa rangkaian keuntungan dari silaturahmi ini pada hasil akhirnya adalah untuk mendapatkan surga gitu. Baik, itu tadi manfaat dari silaturahmi. Nah, ini adalah beberapa hadis terkait dengan silaturahmi. Mungkin saya akan sedikit bacakan. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita memiliki niat itu untuk menyambung silaturahmi, pastikan niatnya semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena konteksnya di sini beriman itu biasanya nggak jauh-jauh dari hari akhir, orientasinya akhir. Berikutnya adalah silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan, tetapi seorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat merusak hubungan persaudaraan dengan diri. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa silaturahmi itu bukan semata-mata menjalin hubungan baik, tapi gimana caranya kita bisa membangun hubungan yang sempat rusak apabila sempat terjadi di waktu-waktu yang lalu. Jadi artinya selain membangun, tapi juga merajut kembali. Dan itulah makanya di sini penekanannya bahwa silaturahmi itu ada dua hal. Yang pertama membangun, yang kemudian merajut kembali. Berikutnya adalah silaturahmi itu bukanlah saling membalas kebaikan. Oh, ini double, sorry. Ini jadi sama konteksnya. Nah, berikutnya adalah kalau kita bicara konteks kompetensi. Jadi, kalau kita lihat dalam konteks kompetensi, khususnya karir atau bisnis, kalau kita bicara, itu banyak manfaatnya dari adanya silaturahmi ini. Mungkin di sini saya sampaikan ada beberapa item, ada 5. Yang pertama adalah dukungan karir berupa referensi, berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi kalau kita contoh di dunia kerja ya, kalau dalam dunia kerja ini, referensi atau hasil dampak dari silaturahmi itu cukup penting. Jadi kalau teman-teman, khususnya teman-teman yang ikut organisasi apapun itu ya, baik BEM atau organisasi profesi atau organisasi di luar, organisasi pemuda atau organisasi apapun itu namanya. Saya sarankan tetap ikut terus dengan niat untuk membangun relationship yang baik, silaturahmi yang baik, dan mudah-mudahan dari situ kita bisa mendapatkan pengalaman yang berharga. Bagaimana menghadapi dengan teman-teman yang misalkan yang menyebalkan, bagaimana teman-teman menghadapi teman-teman yang tidak peka terhadap kondisi lingkungan, misalnya. Bagaimana menghadapi teman-teman yang tidak menyenangkan, dan hal-hal seperti itu. Bagaimana menghadapinya, bagaimana situasi kita terkait, bagaimana menyikapinya, gitu. Dan hal-hal seperti itu.
Kalau kita memiliki pengalaman yang cukup terkait itu, di karir itu memiliki peluang bahwa dia akan lebih bisa cepat beradaptasi dibandingkan dengan orang yang kerjanya hanya kuliah. Makanya kalau kita lihat ke belakang, flashback ke zaman-zaman dahulu, di mana BEM masih kuat ya, beda dengan sekarang. BEM itu masih kuat, organisasi profesi dan lain-lain masih kuat. Hubungan ikatan antara organisasi itu masih oke. Dulu ada HMI, kemudian ada juga KAHMI dan GMNI dan lain-lain. Kita lihat bahwa rata-rata orang-orang yang di perusahaan ataupun ikut jadi aktivis dan lain-lain itu biasanya karena mereka terbiasa ikut dengan organisasi, terbiasa berbicara di depan publik, kemudian terbiasa mereka menghadapi situasi-situasi yang pelik. Kemudian juga selain itu, ketika kita memiliki banyak jaringan, ya ini tadi, kalau kita bicara dengan konteks karir, kita bisa mendapatkan dukungan. Jadi contoh gini, misalkan ada suatu lowongan di suatu pekerjaan, misalkan BUMN. Dari sisi administrasi, kita posisinya sama-sama dengan yang lain. Artinya terbuka. Kita memiliki peluang yang sama, posisi yang sama dari sisi administrasi. Tapi ketika sudah masuk ke dalam internal seleksi di BUMN, otomatis orang-orang pasti akan melihat ini siapa-siapa sih yang masuk di lamaran lowongan ini, dan dilihat orang-orangnya, profilnya. Kalau kita pribadi, kalau misalkan saya selaku headhunter, calon perekrut SDM, saya akan lihat ini organisasi seperti apa. Dia pasti mengacu kepada persamaan pengalaman dari yang kita miliki, misalkan. Karena pengalaman kita itu yang kita tahu, kalau misalkan pengalaman di luar itu ya pasti kita nggak tahu. Dan juga misalkan gini, ada ikut HMI misalkan. Misalkan saya pribadi contoh, misalkan ikut HMI. Terus kemudian ada beberapa pelamar yang ikut HMI. Yang disorot biasanya orang-orang yang wah sama nih, menarik nih, pasti diberikan fokus khusus untuk itu, walaupun di luar pun sama. Tapi dia pasti memiliki perhatian khusus karena ya mereka wah nih tertarik juga nih. Pertama yaitu sama-sama alma mater organisasi dan lain-lain. Jadi secara umum ya hal ini sah-sah aja dan bukan sesuatu yang dibilang KKN. Tapi memang karena kemampuan dia sama dan kebetulan memang dia juga memiliki bidang yang sama, kemudian ya akibat dari networking yang bagus. Kemudian berikutnya adalah ketika kita sudah berkarir, itu pun penting. Karena kalau kita misalkan gini, contoh sederhana, kalau misalkan kita sudah bekerja, kemudian tiba-tiba ada perusahaan lain menawarkan pekerjaan ke kita. Misalkan punya posisinya misalkan menjadi seorang pemimpin suatu divisi atau direktorat, ataupun misalkan bagian tertentu. Biasanya kalau orang sudah itu, coba kamu, ada nggak teman-teman kamu, coba tolong ajak juga deh, kita mau bikin tim yang solid nih, kita mau bergerak lari nih, supaya achievement kita bisa tercapai. Kira-kira kalau seperti itu, kira-kira dibuka lowongan secara umum atau lingkaran circle orang-orang itu? Saya yakin kemungkinan probability-nya pasti circle-nya dia yang dicari. Teman-teman terdekatnya dia yang dicari. Tidak mungkin dia buka lowongan khusus yang dia tidak tahu. Walaupun misalkan nih IPK-nya tinggi, kemampuannya oke, tapi attitude-nya gimana? Kemudian kemampuan dia beradaptasi gimana? Kemampuan dia di dalam tim gimana? Itu nggak ada yang tahu. Maka itu pentingnya kita networking itu sangat urgent. Kemudian berikutnya adalah bertukar ide. Nah, ini cukup menarik juga bahwa dengan melakukan pertukaran informasi, bertukar ide, apalagi sekarang banyak situs-situs yang menawarkan ide-ide yang bagus gitu lah. Seperti menurut saya ya di Twitter, kalau kita kelompok, karena gini ya, namanya sosial media itu kan tergantung kita sama dengan pisau. Pisau itu bisa menjadi media yang jahat, bisa jadi media yang baik. Media yang jahat kalau pisau itu berada di tangan seorang penjahat atau seorang pembunuh. Tapi bisa itu menjadi sesuatu hal yang baik kalau misalkan dia berada di mak-mak yang baik yang kerjaannya masak melulu. Atau menjadi di tangan seorang chef yang handal membuat masakan. Otomatis itu jelas merupakan suatu hal yang berbeda. Nah, sama dengan ini. Jadi dengan kembali ke bertukar ide, jadi dengan kita bersilaturahmi, banyak input-input atau insight-insight menarik yang bisa kita dapatkan dari orang-orang sekitar kita. Apalagi kalau kita biasa bergaul di luar pakem kita. Misalkan saya background-nya dari perbankan. Bisa jadi kita bergaul dengan orang IT, kemudian orang
dari industri yang lain, misalkan industri mining, mineral, ataupun industri apalagi, industri jasa, industri perdagangan, dari pihak industri-industri di link dari pemerintahan dan lain-lain. Itu pasti kita mendapatkan insight-insight baru yang pada akhirnya bisa mengupgrade kemampuan kita dan pengalaman kita dan juga wawasan kita. Berikutnya adalah percaya diri. Ini otomatis kalau kita biasa bergaul, apalagi orang-orang yang bergaulnya dengan orang-orang yang positif. Contoh sederhana gini, mungkin ya ini mungkin bisa dibilang penilaian kecil-kecilan. Kalau kita bisa bilang kita berdiri, kita bandingkan antara percaya dirinya orang luar, khususnya orang Eropa, orang Barat, dengan percaya diri kita bisa lihat kita memiliki perbedaan yang menurut saya masih cukup terlihat perbedaan. Karena kalau di luar, mereka itu mengapa mereka percaya diri? Karena mereka memiliki tim yang amat sangat support. Jadi lingkungan mereka sangat suportif. Contohnya pekerjaan-pekerjaan yang dinilai di kita yang rendahan nih, nggak bagus nih, itu justru di luar negeri amat sangat dihargai. Contohnya apa? Perawat. Kalau kita lihat bagaimana treatment di Australia itu perawat itu gajinya sama dengan pegawai IT. Coba Anda kan perawat itu gajinya sama dengan pegawai IT. Sedangkan kita tahu IT itu gajinya tinggi-tinggi. Nah, di kita dibandingkan IT dengan perawat di kita itu amat sangat berbeda. Contoh yang sederhana lagi, guru. Bagaimana penghargaan di luar terhadap guru itu lebih besar. Gaji mereka luar biasa. Mereka fokus terhadap pengembangan pendidikan. Kalau di kita, kadang-kadang guru nyari sampingan lah atau apa. Karena mereka tidak bisa, karena mereka kebutuhan dasarnya, basic need-nya, mereka belum terpenuhi. Jadi ibarat kalau dari teori-teori psikologi, kalau kebutuhan dasar belum terpenuhi, boro-boro mikirin kebutuhan yang lain, kebutuhan dasar aja belum terpenuhi. Contoh seperti ketika Jepang dikenakan bom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika. Hal yang terpenting yang yang dilihat atau dilirik oleh kaisarnya, bagaimana kondisi dari pendidikan di sana, gimana kondisi guru-gurunya. Dan yang pertama diselamatkan yaitu pendidikan. Nah, jadi di situ terlihat bahwa tingkat support kita terhadap pribadi, misalkan ada hal-hal yang sepele. Kalau di kita kan kadang-kadang diledek, mental kita kena. Kalau di luar kan, ayo kamu pasti bisa. Jadi semangat-semangat untuk saling supportnya pun ada. Nah, itu tadi kalau kita kembali terkait dengan percaya diri dikaitkan dengan silaturahmi, bahwa memang percaya diri itu linear dengan silaturahmi. Jadi semakin banyak silaturahmi, khususnya untuk yang lintas bidang, itu biasa kita akan mampu lebih percaya diri karena kita mempunyai pengalaman dan wawasan ketika kita berbicara dengan si A, kira-kira topik apa nih yang akan kita bahas. Ketika ke si B, ke topik apa yang kita bahas. Nggak mungkin kita berbicara dengan si A, si B, si C menggunakan topik yang sama apabila mereka memiliki pengalaman yang berbeda. Berikutnya adalah kalau di kita di dunia kerja, karir meningkat karena mereka dikenal. Contoh, kalau misalkan kita, contoh di perbankan, contoh direksi. Direksi-direksi itu otomatis akan mempromosikan orang-orang yang mereka kenal. Ini siapa ini? Kalau mereka tidak kenal, tidak mungkin mereka mempromosi. Mereka nggak kenal. Track record-nya nggak ketahuan. Jadi boro-boro dipromosi. Mereka kenal aja enggak. Jadi peluangnya mereka agak lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang dikenal karena pergaulan mereka bagus. Kemudian selainnya itu adalah kolaborasi. Di mana dengan adanya kolaborasi, kita bisa menghasilkan sesuatu. Nah, kalau kita contoh deh dengan tagline-nya Jakarta kolaborasi. Artinya apa? Bahwa dengan adanya silaturahmi, networking yang bagus, kita menghadapi tantangan itu dengan melaksanakan kolaborasi, bukan melaksanakan kompetisi. Contoh sederhana. Kalau kita lihat Tokopedia dan Gojek. Kalau dulu juga kan sempat mau merger kan Gojek ini dengan Grab, tapi pada akhirnya batal. Tapi kita lihat sekarang Tokopedia kolaborasi dengan Gojek. Anda lihat valuasi. Yang ini yang kita bisa bilang ini era disrupsi ya seperti ini. Gojek itu dulu sebelum gabung dengan Tokopedia aja valuasi pasar atau kapitalisasi pasarnya aja sudah melebihi dari
Garuda pada waktu itu belum rugi. Yang sekarang kita cukup prihatin melihat Garuda yang sedang merugi. Itu valuasinya luar biasa. Padahal Garuda sudah bertahun-tahun sejak kemerdekaan itu perusahaan berugi. Sedangkan Gojek baru seumur jagung, baru kisaran mungkin 5 tahun. Apalagi sekarang digabungkan dengan Tokopedia yang luar biasa valuasi. Kemudian ada juga kalau kita ingat dulu peristiwa di mana Gojek itu sempat ribut dengan sopir taksi, khususnya sopir taksi Bluebird. Karena mereka tidak cocok satu sama lain mengambil kue yang sama yang mengancam perut mereka lah ibaratnya begitu. Pada akhirnya mereka sekarang kolaborasi. Dan sempat saya tanyakan ada dari orang Bluebird sendiri bilang mereka kolaborasi dan akhirnya lumayan pendapatan perusahaan mereka naik signifikan karena mereka kolaborasi bukan berkompetisi. Maka itu kita lihat bahwa dengan adanya network, mindset kita pun harus dibetulkan dulu bahwa kita bersilaturahmi, memperluas network itu untuk berkolaborasi, bukan untuk mencari saing. Itu tadi untuk yang pentingnya silaturahmi dalam peningkatan karir. Nah, ini saya ingin inikan quote saja bahwa pentingnya ilmu dalam menghadapi sesuatu. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Ini saya kutip untuk membahas ke topik kita yang berikutnya terkait dengan kompetensi. Bahwa kompetensi itu pasti erat kaitannya dengan yang namanya ilmu. Ilmu apapun itu, ilmu dunia, ilmu agama dan lain-lain. Makanya saya kutip dengan ini. Karena kalau kita berjalan tanpa ilmu, ibaratnya kita berjalan seperti orang buta, tidak tahu arah kita. Oke. Nah, ini mohon izin Pak Rifki, saya ingin mutarkan video klip terkait dengan kondisi sekarang yang di era yang serba disrupsi penuh dengan ketidakpastian. Nah, detailnya bisa di sini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Linknya nggak jalan ya. Atau saya aja yang setel Pak. Oh bisa, boleh. Bentar ya. Stop share dulu saya ya. Ya.
Ya, baik. Terima kasih Pak Rizky. Saya share screen lagi. Nah, kalau kita lihat dari video tadi, itu ada terkait dengan VUCA. Kalau kita lihat intinya itu adalah sebuah disrupsi. Artinya semuanya serba tidak pasti, agile, terus juga tadi semua serba tidak pasti karena yang pasti itu yang ketidakpastian gitu. Dan yang pasti itu perubahan. Jadi kalau mau kita kalau mau kita mengikuti itu ya kita siap berubah. Contoh sederhana yang paling seru nih menurut saya pada saat Alibaba mau melaksanakan IPO kalau nggak salah di Amerika. Yang pada saat itu ada keengganan dari pemerintah Cina untuk mendukung karena Cina kita tahu sendiri negara-negara komunis yang dimana segala sesuatunya diatur oleh Partai Komunis Cina. Diatur segala sesuatunya oleh Partai Komunis Cina, tiba-tiba ada beberapa orang yang cenderung gayanya bisnis modelnya seperti Amerika yang bisa mengancam keberlangsungan dari Partai Komunis Cina. Akhirnya didenda, kalau nggak salah didenda, kemudian IPO-nya digagalkan, dan si ininya Jack Ma-nya pun hilang sempat beberapa saat. Nah itu cukup seru sekali melihat. Nah itu tadi keengganan atau ketidakmauan berubah, bahwa segala sesuatunya berubah. Seperti Cina yang dulunya amat sangat sangat ya komunis, kita tahu sendiri ya, segala sesuatunya sama rata sama rasa, semuanya diatur sedemikian rupa. Tiba-tiba ada beberapa figur yang mengubah itu, swasta banget lah begitu, tiba-tiba membuat gusar dari pemerintahannya. Nah itu dari situ kita bisa lihat bahwa ada negara atau ada yang sudah siap dengan hal itu, ada yang belum. Nah, khususnya kita nih orang-orang Indonesia, seharusnya ini merupakan sarana yang bagus karena kita itu memiliki kesempatan yang sama dengan orang-orang di luar sana. Mau sebutkan aja, mau di Afrika, mau di Asia, mau di Eropa, Amerika, sama semuanya karena ada akses internet. Sehingga dengan adanya ketidakpastian itu, pasti ada peluang di mana di sana bisa muncul. Ketidakpastian itu sama kayak ada prinsip dalam investasi itu kan high risk high return. Sama ibaratnya kita kalau mau masuk surga. Kalau memang surga itu nggak mungkin kita leyeh-leyeh, malas ibadah, malas berbuat baik, terus tiba-tiba masuk surga, nggak mungkin. Pasti effortnya akan lebih hebat dibandingkan kita, naudzubillah min dzalik, masuk neraka gitu. Nah, oleh karena itu sama dengan yang tadi. Ketika kita melihat ada ketidakpastian, penuh dengan perubahan, segala sesuatu makin nggak karu-karuan. Hari ini contoh Instagram atau Facebook. Dulu beberapa tahun terakhir itu Facebook, Instagram mendominasi. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Tiba-tiba muncul aplikasi yang dari Cina bernama TikTok. Yang itu pun sebenarnya mengganggu kelangsungan hidup aplikasi punya Mark Zuckerberg itu. Sehingga sekarang kan kita lihat kadang-kadang banyak kalau di YouTube tuh ada video short. Itu kan sebenarnya model-model kan sama dengan TikTok. Dibikin pendek-pendek karena TikTok gayanya kan seperti video-video pendek. Kemudian Instagram juga Instagram Reels. Walaupun Facebook sekarang kayaknya udah generation Z itu kayaknya udah nggak terlalu ya. Yang sekarang tuh yang seru tuh sengit tuh Instagram sama TikTok. Makanya pada akhirnya kalau kita lihat bisnis model itu kayak kurva life cycle, product life cycle. Di mana produk itu sekarang sebenarnya kalau kita lihat di beberapa pengamat bilang, Facebook khususnya, Facebook itu mengalami penurunan. Nah, jadi Facebook ini atau perusahaan Meta milik Mark Zuckerberg ini ingin supaya gimana caranya nih perusahaan kita nih masih tetap eksis. Dia bikinlah namanya konsep baru yang namanya Metaverse. Yang padahal sebenarnya juga sama-sama juga. Digital-digital juga demi keuntungan si Facebook juga, tapi konsepnya aja seolah-olah oke nih keren, padahal dulu kan kita juga sempat pakai kan augmented reality, virtual reality VR ya. Zaman-zaman dulu kasih handphone dengan pakai kacamata Google yang gede-gede gitu. Nah, tapi sekarang mungkin di rebranding lagi sehingga muncul Metaverse yang versinya Facebook yang lebih oke seolah-olah. Nah, itulah tadi bahwa pentingnya kita memiliki
melihat peluang-peluang yang ada di balik ketidakpastian atau fukai. Nah, mungkin Pak Rizky ada satu lagi nih, terkait dengan pekerjaan-pekerjaan akibat digital transformation. Mohon izin Pak. Coba. Ya, makasih. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These changes are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business models. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, rate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Ya, baik. Terima kasih, Pak Rizky. Saya lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita masuk ke kompetensi ya. Jadi, kompetensi itu menurut saya, nah ini kalau ada hadis, kalian lebih mengerti dengan urusan kalian. Artinya, kita diberikan kebebasan oleh agama untuk mengeksplor apa yang terkait dengan urusan dunia. Selama tidak melanggar aturan, eksplor sebisa mungkin sedalam. Makanya sekarang eranya ya seperti ini. Nah, tapi
Itu tadi, ilmu penting. Makanya kita diberikan keleluasan untuk mengeksplor segala sesuatu dengan urusan dunia, tapi pastikan kita mempunyai mentor, mempunyai teman bertukar pikiran dan lain-lain, itu memang ahli. Kalau nggak ahli ya tentulah kehancuran. Gitu kira-kira. Nah ini nih saya mau bahas sedikit terkait dengan cakupan kompetensi. Jadi kalau di kompetensi ini ada beberapa hal yang perlu kita butuhkan berdasarkan pengalaman dan referensi. Yang pertama adalah skills, kemudian skills ini kemampuan. Kemampuan itu bisa ada beberapa, kemampuan teknis, kemampuan manajerial, dan kemampuan soft skill. Jadi kalau skills ini contohnya hard skill. Hard skill ini secara umum ya, di organisasi atau bidang usaha manapun juga, sebenarnya contohnya itu bisa menguasai Microsoft Office, sederhana sekali. Kemudian menguasai, kalau sekarang karena era big data, biasanya dia meminta juga tambahan. Nah ini yang menurut kita PR dan tantangan juga. Tapi memang dengan adanya tantangan seperti itu, ininya juga rewardnya juga luar biasa. Ini saya ambil contoh dulu terkait skill nih ya. Sebelum. Halo Pak. Ya. Pak, maaf waktunya 5 menit lagi ya Pak. Oh udah habis. 5 menit lagi Pak, silakan Pak. Ya. Boleh. Habis waktunya ternyata. Ya udah saya mau kasih tahu ini aja lah. Terkait ini ya. Nah ini dulu. Ini saya kutip dari Ruang Guru. Karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Ini di luar tanya jawab atau gimana? Betul Pak, ntar ada sesi tanya jawab. Oh ya udah. Jadi gini, kompetensi itu nih yang ini tadi bahwa nih yang ini nih yang tadi itu ada 4. Skill itu soft skill, attitude, mindset, dan knowledge. Kalau kita bahas terkait dengan skill. Belum di-share screen, Pak? Oh, belum? Oh, sorry. Share screen. Terkait ini nih. Terkait dengan skill ya, saya mau bahas ini. Saya mau bahas tentang ini nih. Oh, sorry. Nih, ini lagi tren nih. Yang ini lagi tren sekarang. Model data scientist. Karena era big data, jadi orang itu memerlukan suatu hal yang dimana banyak ilmu yang diperlukan dikombinasikan sehingga membentuk suatu ilmu baru, namanya data scientist. Ini sangat menggiurkan, tapi memang cukup berat. Tapi banyak yang diminta sekarang. Contoh terbaru kayak di BRI. BRI itu mereka merekrut orang, khususnya orang-orang data scientist seperti ini, bukan melalui bukaan umum, tapi mereka merekrutnya melalui perlombaan. Dicari, punya suatu data, sekumpulan banyak data, kemudian dibikin. Coba masing-masing peserta yang ikut perlombaan ini bikin model, kesimpulannya apa, kemudian apa yang bisa kita ambil dari situ, keputusannya seperti apa. Dan kita lihat di sini spesifikasi. Dia harus menguasai matematika, statistik, program database, komunikasi dan visual, domain knowledge dan soft skill. Anda lihat gimana kebutuhan untuk menjadi seorang data analis. Jadi mereka merekrut tidak mencara seperti buka lowongan kerja, testing, kemudian tes apa yang biasa lazim kita lakukan, udah nggak ada lagi. Mereka membuka dengan melakukan kompetisi. Ada lagi di L'Oreal kalau nggak salah itu rekan kerja saya, anaknya dia buka kompetisi itu, dia lakukan, kemudian dia merekrut itu untuk mengambil 3 terbesar dari kompetisi itu untuk mereka pakai untuk bekerja di sana dengan gaji yang menggiurkan. Dan bahkan mereka diberikan kesempatan untuk pergi langsung ke Perancis terkait dengan aktivitas mereka. Jadi artinya peluang-peluang itu banyak, kemampuan itu sebenarnya bisa kita lakukan. Jadi yang penting kita mau atau enggak. Jangan kita lihat takut atau enggaknya, tapi kita lihat aja bahwa itu merupakan suatu ini. Seperti itu. Nah, kemudian ini terkait dengan satu lagi nih, terakhir mungkin ya. Satu lagi terkait dengan mindset kita nih, terkait dengan mindset kita. Bahwa
Sorry. Ya, ini. Mindset kita itu penting sekarang, apalagi sekarang nih, yang lagi in nih, yang lagi kekinian lah ibaratnya. Fixed mindset dengan growth mindset. Yang perlu bagi kita bahwa kita tuh harus memiliki growth mindset. Kasarnya begini, kita dipukul sekali bangkit lagi, dipukul sekali bangkit lagi, pukul sekali bangkit lagi. Artinya menganggap segala sesuatu itu tetap terus berjalan dengan yang penting tujuan kita jelas, arahnya jelas, tapi kita tetap melaju. Tapi ya perlu melakukan adjustment. Ketika ada yang gagal bukan berarti itu wah ini kayaknya udah sampai sini, enggak gitu. Tapi kita melihat itu sebagai suatu tantangan. Kita lihat di sini. Kalau fixed mindset itu menghindari tantangan, tapi kalau growth mindset dia merangkul tantangan. Kadang-kadang ada orang kita punya ruang untuk pengembangan. Padahal maksudnya itu ada tantangan, tapi di situ bahasanya diubah menjadi kita punya ruang untuk mengembang. Kemudian di sini kalau fixed mindset mudah menyerah. Tapi kalau di growth mindset dia gigih menghadapi rintangan. Kemudian kalau dari fixed mindset melihat effort sebagai hal yang tidak berguna, tapi kalau growth mindset melihat effort sebagai jalan untuk menjadi expertise. Nah, kemudian growth mindset belajar dari kritik, kalau fixed mindset anti kritik. Nah, kalau terakhir fixed mindset terancam oleh kesuksesan orang lain, itu tadi menganggap segala sesuatu sebagai kompetitor. Tapi kalau ini belajar dan mencari inspirasi dari kesuksesan orang lain. Mereka menerima kesuksesan orang lain sebagai sesuatu yang bisa positif untuk diri. Demikian. Nah, sekarang ini mungkin masih ada waktu ya, Pak? Boleh Pak, dikit lagi Pak. Dikit lagi ya. Nah, gini, ini mungkin khususnya untuk mahasiswa. Tantangan sudah ada, sudah terbuka, tapi peluang pun ada. Sekarang teman-teman tinggal pilih, mau menjadi apa? Mau menjadi pengusaha atau karyawan? Jangan sampai gini, khususnya untuk STEBIS. Kita ini sekuliah bukan untuk didesain menjadi orang-orang yang siap ke dunia nyata. Selama ini ya, bukan di STEBIS saya bilang. Kita pengalaman kayak saya nih. Orang-orang tuh, weh lo kerja di mana nanti? Lo kerja di enggak. Harusnya mindset kita ketika kita keluar, kita memilih. Kita sudah membaca situasi, ingin menjadi pengusaha kah atau menjadi karyawan. Itu adalah dua hal yang berbeda, tapi menurut saya tantangannya sama-sama challenging. Jadi artinya kita itu harusnya berusaha kalau pengusaha misalnya bisa membantu orang-orang untuk menciptakan lapangan kerja. Kalau karyawan bisa membantu meningkatkan pendapatan untuk perusahaan misalnya. Walaupun berbeda, tapi intinya sama, berusaha. Nah, mungkin kalau teman-teman punya pilihan, nah itu mungkin dari sekarang jadi ini. Karena ada anekdot bahwa ya, kalau orang kampus itu desainnya bawaannya jadi follower aja, jadi karyawan aja bawaan. Lu ntar kerja di mana, nanti di mana. Jadi mindset kita tuh seolah-olah jadi karyawan terus. Apalagi kalau, oh nanti kita jadi PNS nih. PNS mau CPNS mana nih yang mau dikejar. Berbeda dengan negara-negara maju. Kalau dilihat rasio orang-orang yang menjadi pengusaha itu lebih besar dibandingkan rasio negara-negara yang tidak maju, yang kurang berkembang. Karena kalau rasio negara-negara yang tidak berkembang atau yang berkembang itu rata-rata mereka konsumsinya tinggi dibandingkan investasi atau pengembangan hal-hal seperti itu. Sedangkan negara maju mereka konsumsinya tidak, karena mereka menciptakan bukan mengkonsumsi. Sedangkan berbeda dengan negara berkembang. Nah, ini adalah opsi-opsinya. Kalau karyawan seperti ini, kalau jadi pebisnis seperti ini. Kalau karyawan fokus kelebihan, karyawan fokus kelebihan, pebisnis fokus kekurangan. Dia non fix, dia fix. Ada career path, dia sebagai pemilik. Flexible working hours di sini tidak fleksibel. Dan di sini kreativitas sangat-sangat diutamakan. Di sini follow instruction, walaupun kadang-kadang kreativitas pun dibutuhkan. Nah, itu paling. Nah, di sini saya mau closing kali ya, bahwa seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai dari mukmin yang lemah. Artinya tetap selalu semangat apapun yang terjadi. Kemudian bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Artinya bersemangat selalu dan tetap optimis dikombinasikan dengan growth mindset tadi agar hal-hal yang bermanfaat itu tetap selalu ibaratnya terbakar di dalam semangat kita. Dan otomatis jangan lupa minta tolong sama Allah. Karena apapun semuanya sudah menjadi takdir. Mungkin itu ininya untuk materi kali ini. Terima kasih Pak Rizky. Baik.
Terima kasih Pak Novingki atas kalau Pak paparannya di Oh, di ini dulu ya. karena Oke, setelah ini ada sesi oh, tanya ada jadi, tanya jawab ya. ada sesi tanya Ya, jawab baik. saya izin untuk menyimpulkan sedikit ya dari Baik, Pak. pemaparan yang sudah dipaparkan oleh Pak Novingki tadi. Memang Pak kalau pemaparannya menarik ini sulit untuk tepat untuk waktunya ya gitu Pak. Pasti kelebihan aja tuh. Pasti kita mau mungkin sampai sore juga bisa kita bicara ini. Gitu. Iya. Yang pertama memang silaturahmi ini penting ya, apalagi di era digital sekarang yang era serba cepat, serba tidak pasti gitu kan. Di mana era digital ini uniknya justru mungkin kita udah pernah dengar tuh, itu menjauhkan yang dekat tapi mendekatkan yang jauh gitu kan ya. Betul, betul. Kita sama temen nongkrong tapi tangannya main HP gitu kan ya. Iya. Bahkan suami istri pun ya sedang kalau nggak ada obrolan lain pasti kita main HP gitu kan. Iya. Tapi ya itu era digital tuh nggak harus bukannya tidak perlu diikuti ya, perlu diikuti juga gitu ya. Contohnya tadi Pak Novingki memberi contoh Yahoo dan Nokia gitu ya. Mungkin saya tambahkan lagi Kodak gitu ya Pak ya, perusahaan. Iya. Ya. Salah satu kalau kita baca-baca gitu, kalau kita baca-baca itu salah satu blunder marketing terbesar tuh ya pada zaman itu ya Pak ya. Di mana perusahaan-perusahaan itu tidak mencoba untuk mengikuti justru nyaman status quo ya. Nyaman dengan status quo-nya sendiri gitu ya. Iya. Sendiri itu bisa lah nanti teman mahasiswa baca-baca tentang blunder marketing itu. Lalu dikatakan tadi semakin mudah hidup maka manusia semakin bodoh gitu ya. Maka muncullah strawberry generation. Istilah untuk sebenarnya menyindir tuh. Istilah menyindir generasi-generasi muda zaman sekarang yang healing, dikit-dikit update kulineran dan lain sebagainya. Seolah-olah healing itu menjadi sebuah kebutuhan yang mana sebenarnya nggak terlalu butuh-butuh amat gitu ya. Bahkan dikatakan tadi healing sebenarnya itu adalah silaturahmi karena hakikat kita sebagai makhluk sosial gitu. Intinya kalau udah nongkrong, kalau udah ketemu teman-teman ya itu healing tuh. Itu punya efek penyembuh di hati kita masing-masing gitu ya. Lalu apa sih ini menarik nih inti dari slide pemaparan tuh, apa sih manfaat daripada silaturahmi ini gitu kan untuk pengembangan karir ya. Iya. Ada tadi yang pertama adalah dukungan referensi gitu ya. Kita kalau sama teman sekelas gua baru dipecat nih atau gua mau pindah ke sini, ada kerjaan nggak gitu kan. Nah itu kan bisa sebagai penjembatani ya Pak ya, bagi teman-teman yang sedang dilanda kesulitan di pekerjaannya gitu. Lalu ya meningkatkan pergaulan, dikenal kita di pergaulan, keahliannya juga asal kita punya keahlian ya di dalam pergaulan gitu ya. Lalu kerjasama, nah saya udah katakan berulang-ulang bahwa kerjasama itu penting ya, kolaborasi ya, karena tidak semua dari kita itu paham segala sesuatu, perlu bantuan orang lain juga. Lalu tadi disindir juga itu juga VUCA ya, di mana zaman itu sebenarnya volatile, uncertain, kompleks dan ambigu gitu ya. Dimana kalau perubahan di luar lebih cepat dari perubahan kita di dalam, maka tinggal tunggu kehancuran kehidupan kita Pak, gitu ya. Nah, lalu sekarang sci-fi, science fiction yang mana tadinya cuma menjadi genre dalam salah satu film, sekarang udah jadi science fact, gitu ya. Jalan sendiri, gitu kan ya, sapu jalan sendiri dan sebagainya. Nah, yang terakhir mungkin semakin berkembang zaman, era digital, maka lapangan-lapangan pekerjaan baru mulai bermunculan, banyak bermunculan. Ada tadi contohkan data scientist, maka maka dibutuhkan juga kemampuan-kemampuan yang lebih sebenarnya dari zaman sebelum era digitalisasi. Yang penting matematika, statistik, programming, domain, visualisasi itu yang penting untuk diketahui. Makanya kita di STEBIS berusaha Pak, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa-mahasiswaku, untuk memberikan pembelajaran yang terbaik sehingga mahasiswa-mahasiswa STEBIS Bina Mandiri itu siap dalam berkompetisi di dunia kerja dan bahkan bisa menjadi pengusaha di masa yang akan datang. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan, Pak. Ya, baik. Yuk, kita masuk ke sesi tanya jawab. Udah ada satu orang yang raise hand dan ada beberapa yang udah chat sebenarnya. Ya. Gimana Pak? Silakan. Raise hand aja ya. Di sini saya kelihatan ini. Membernya ya. Oke. Silakan kepada saudara Jonathan Diando Kotambu. Ya. Halo, selamat siang. Apakah suara saya dengan jelas? Jelas Pak, jelas.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sini saya ingin bertanya kepada Bapak. Mohon maaf, Pak. Agak itu ya. Halo, Putus-putus, Pak. halo Pak, sudah dengar secara jelas Pak suara saya Pak? Iya, iya. Jelas. Silakan, Pak. Ya, ini Pak, wirausaha salah satu kiat menuju kemandirian dan kesuksesan. Namun situasi wabah COVID-19 serta ditambah kenaikan sejumlah kebutuhan pokok menyebabkan biaya operasional produksi bertambah dan minat konsumen beli pun menurun. Bagaimana cara kita mampu memproteksi diri secara personal branding dalam menjalin sistem komunikasi, sistem jual beli yang berbasis syairah dengan pembeli agar tercipta hubungan batin silaturahmi yang harmoni sehingga mampu tetap berdaya saing mutu di tengah arus globalisasi. Baru pertanyaan saya yang kedua, bagaimana kita dapat menciptakan suatu pola mindset growing dalam menjalin kolaborasi team working untuk menghasilkan suatu target atau goal yang kita ingin capai dalam satu meningkatkan kompetensi dalam satu bisnis, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Pak Jonathan. Selamat siang. Panjang juga. Panjang, Pak. Ya, yang nomor 1 kali ya saya coba ya. Baik, silakan, Pak. Kurang lebih saya rangkum bahwa gimana caranya dengan COVID-19 ini kondisi bisnisnya seperti apa gitu ya kira-kira ya kesimpulannya ya. Betul, Pak. Gitu bukan? Iya, Pak. Karena panjang. Ya betul ya. Oke. Jadi kalau untuk yang terkait COVID-19, jadi kalau kita bisa baca kondisi yang ada dan memanfaatkan itu menjadi sebuah peluang, menurut saya banyak orang-orang yang gugur, ibaratnya gugur tanda petik bahwa mereka gugur itu karena tidak mampu melihat peluang di balik ketidakpastian yang ada seperti saat ini. Kalau adanya COVID-19 ini kalau bisa kita lihat sederhana aja, apa yang tumbuh dari situ? Apa indikatornya yang tumbuh di situ? Misalkan industri apa? Sederhana mungkin kalau ini tinggi ya, Pak, jangan industrial. Kira-kira kalau kita lihat di bisnis apa yang tumbuh? Dan kalaupun misalkan bukan bisnis modelnya seperti apa nih yang bisa membuat orang-orang yang bertahan itu justru makin besar cuannya, omsetnya. Kalau menurut saya sih belajar dari mereka yang justru dengan adanya wabah COVID ini menjadi suatu berkah bagi mereka. Dan kalau saya melihat mereka itu men-shifting bisnis model mereka dari bisnis konvensional menjadi bisnis yang dilakukan secara online. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan secara online, tapi menurut saya metode pemasaran yang dijadikan secara online seperti itu, sehingga spektrumnya lebih luas begitu. Spektrumnya lebih luas sehingga jangkauan dari pemasarannya lebih luas pula. Kalau misalkan terkait barangnya barang fisik ya tinggal menggunakan apalagi sekarang industri logistik atau sistem usaha-usaha logistik kan banyak pilihannya dengan harga-harga yang cukup kompetitif. Kayak JNE dan teman-temannya itu kan banyak. Jadi artinya bukanlah sesuatu isu, tapi kita gimana caranya mengadopsi atau mencontoh para pebisnis yang mampu memanfaatkan atau merubah bisnis model mereka dengan memanfaatkan kondisi sekarang, yaitu ya menggunakan internet marketing. Jadi melakukan penjualan via online. Memang butuh waktu ya, tapi itu tadi kita harus berubah, kalau enggak kita dirubah oleh perubahan itu. Terus nomor 2 apa tadi? Nomor 2 apa ya, Pak Rizky? Nomor 2. Halo. Ya, gimana? Pak Jonathan. Bagaimana cara kita menciptakan suatu mindset growing secara psikologi di dalam suatu team working untuk dapat bisa dapat mencapai target atau goal yang ingin disepakati di dalam satu bisnis atau dalam meningkatkan suatu kompetensi yang ada, Pak. Itu saja, Pak. Ya, baik, makasih. Baik, kalau saya sederhananya gini, gunakan saja prinsip seperti menggoyah sepeda, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak punya tujuan, misalkan kalau saya ke Bekasi misalkan dari Bogor, misalkan menggoyah menggunakan sepeda. Nanti kan selama perjalanan menggoyah sepeda itu bisa banyak kendala, kan, misalkan
Ada kita melewati jalan, melewati lumpur, melewati jalan berlubang, melewati lalu lintas yang diisi motor dan mobil sehingga kita agak kesulitan berjalan di sana. Tapi apa yang dilakukan? Kita tetap berjalan kan sampai ke Bekasi karena tujuan kita jelas. Jadi artinya kalau misalkan kita memiliki suatu tujuan yang jelas, apapun itu, yang penting kita tetap ngegoes, Pak. Jadi ibaratnya gagal sekali, kita evaluasi. Kenapa nih bisa gagal? Apakah apa yang perlu dievaluasi? Misalkan mungkin saya kurang pede misalkan. Terus misalkan saya kurang jelas melakukan sesuatu hal tindakan konkretnya atau apa. Jadi artinya kalau ada kendala, misalkan mentok tembok, kena tembok, ini apa nih dievaluasi. Nah, kalau growth mindset cari dianggap ini sebagai suatu tantangan. Mungkin ada misalkan sudah pakai cara A, mungkin cara B, mungkin cara C. Beda dengan fixed mindset kan mentok tembok, aduh udahlah putar balik lah kita pulang yuk. Nah, gitu. Tapi ya sama kayak sepeda, tetap kayak jalan, mau lewatin kerikil, lewatin hujan, badai dan lain-lain, tetap arah kita ke Bekasi, tetap ngegoes. Berarti begitu. Kira-kira gitulah ilustrasi sederhana. Baik Pak Novingki, jawaban yang sangat komprehensif ya. Semoga kita bisa mencerna itu apa yang tadi dikatakan, dan semoga kita memiliki memiliki mindset yang terus berkembang ya seiring berkembangnya waktu. Lalu Pak, pertanyaan kedua nih Pak, masih ada 3 pertanyaan lagi Pak. Oh iya, silakan. Ini dari mahasiswa kita Pak Ajrian Syah. Ya. Ajrian Syah dari MBS Wabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Di era digitalisasi saat ini kan banyak sekali orang-orang yang dalam berbisnis itu ingin instan gitu Pak. Contohnya kayak investasi yang marak saat ini untuk mendapatkan hasil yang instan. Dan banyak game-game yang membuat sifat orang-orang saat ini tuh jadi malas-malasan kayak game slot online kayak gitu. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana cara mengembangkan gitu SDM yang bisa bersinergi dengan revolusi industri 4.0 di era digitalisasi masa kini. Sedangkan tingkat kesadaran dan kemauan orang-orangnya itu mulai menurun gitu Pak. Terima kasih. Pak Novingki, game yang dimaksud Ajri itu game slot itu judi Pak. Gitu Pak. Oke. Iya. Ya itulah makanya saya bilang tadi yang saya sampaikan generation strawberry. Karena gini, itu kan pengaruh sosial media juga ya. Kita bahas akar masalahnya dulu nih, menurut saya ya. Pertama itu asal mulanya itu karena adanya sosial media. Sosial media itu ajang di mana kita tidak bertemu dengan fisik, kita bisa melakukan apa saja tanpa ada risiko. Paling apa risikonya dibully, toh kita matiin laptop, ibaratnya matiin handphone, selesai kita. Nggak akan ada ujaran-ujaran yang lain tidak terlihat di handphone. Apalagi kita bisa pakai fake account atau akun-akun palsu. Contohnya sekarang gini, contoh di Instagram. Foto-foto yang kita lihat ada foto-foto yang mencerminkan keindahan. Apakah kira-kira kita bakal mencerminkan foto ketika lagi susah, lagi nggak ada duit, lagi jadi ngegembel, atau kita lagi terpuruk dan benar-benar ini banget deh? Apakah mungkin? Kira-kira menurut saya sih kemungkinannya tipis. Nah, kemudian apalagi misalkan di mana lagi? Di TikTok atau mana? Semuanya serba ingin mengasih tahu ini loh, gua hidup ceria, hebat, tapi padahal orang nggak tahu di balik itu bisa jadi komposisi hidupnya 90% kesedihan, hanya 10% kebahagiaan. Tapi 10% kebahagiaan itu yang ditonjolkan ke sosial media. Nah, itu yang membuat segala sesuatunya kok semuanya indah ya. Jadi orang berpikir pengen cepat atau serba instan. Ya strawberry generation ini dikit-dikit healing, insecure lah, apalah yang kayak gitu. Kalau menurut saya, belajarlah dari para orang-orang di generation baby boomer. Gimana mental mereka, kehidupan mereka yang dari dulu, mereka mau makan kudu nyari beras dulu kayak atau dagang dulu kayak apa, mentalnya ditempa gitu. Makanya mereka betul-betul jadi. Tapi kalau dari sisi kreativitas, belajarlah dari orang-orang generasi sekarang. Jadi kombinasikan. Dan yang paling penting tetap belajar ya growth mindset tadi, tetap mencari ilmu apapun itu, tetap mengayuh sepeda gitu loh kira-kira. Karena kita nggak tahu, dengan tentunya dengan izin Allah, dengan memohon pertolongan Allah supaya terus diberikan petunjuk bahwa apakah yang saya lakukan itu benar. Kalau benar, tolonglah kasih
tolonglah beri petunjuk. Kalau misalkan salah, tolong juga beri petunjuk gitu kira-kira. Baik. Gitu Pak Rizky. Nah, terima kasih Pak Novingki. Iya. Semoga menjawab pertanyaan Ajri ya, dan juga menjadi peringatan buat kita semua nih untuk nggak menjadi generasi muda yang seperti stroberi gitu ya, yang lemah. Lanjut, pertanyaan ketiga itu datang dari mahasiswa kita juga Pak, akuntansi syariah, tapi ini Arif Mulani. Nah, silakan, ya. Arif. Oh, atau saya bacakan aja ya, langsung saya bacakan aja ya Pak. Nih, ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama adalah di era digital ini silaturahmi ini dilakukan di sosial media gitu kan Pak ya? Iya. Bagaimana tuh pandangannya secara Islam tuh? Apakah nilainya sama gitu dengan silaturahmi secara langsung? Itu yang pertama. Yang kedua, apa tips agar mahasiswa ini dapat meningkatkan kompetensi menjadi sumber daya yang bersaing di dunia kerja? Itu 2. Yang ketiga adalah bagaimana menjaga hubungan baik atau networking, karena sekarang nih di sosial media Pak, karena pemilu aja bisa berantem gitu Pak. Iya, betul. Bangga Pak, silakan. Baik. Yang pertama tadi apakah sosial media hukumnya seperti apa? Ya sebenarnya kalau menurut saya sih hukum itu kalau menurut saya sama kayak pisau. Ini saya bukan ustadz ya, jadi hukumnya bukan hukum agama konteksnya. Artinya hukum secara umum aja. Menurut saya sih sosial media itu bagus selama kita tahu cara ngamakainya. Ibaratnya kalau kita nonton YouTube ya, nonton YouTube itu atau Facebook misalkan. Jadi dia kan mereka tuh punya algoritma di mana mereka itu ingin supaya orang tuh tetap nonton. Makanya perpecahan gara-gara pemilu itu muncul karena yang mereka tonton misalkan gini. Ada si pasangan capres A, pasti yang dikasih link related video misalkan di YouTube atau link-link terkait itu pasti yang terkait si capres A. Jadi seolah-olah si capres A ini jadi dewa. Ketika ada capres B masuk, mereka langsung pasang pertahanan defensif yang tinggi gitu loh. Bahwa ini nggak benar nih posisi karena dia udah kemakan sama opini-opini yang terjadi di si capres A. Nah, jadi si sosial media ini adalah sebagai pisau yang bermata dua. Yang make pembunuh ya jahatlah si pisau ini. Kalau kita yang make emak-emak yang jago masak atau chef-chef yang hebat, itu pisau jadi berguna. Contoh banyak ide-ide yang muncul kayak kalau saya lihat di luar negeri ya, kayak ada beberapa orang tuh dia kolaborasi, nggak pernah ketemu sama orang, tapi bisa menghasilkan income yang besar melalui kolaborasi tadi. Padahal orangnya nggak pernah ketemu. Yaitu tadi kalau gimana pintar-pintar kita gimana memanfaatkan. Yang penting yaitu tadi kita main sosial media nih. Tujuannya jelas, mau ngapain, mendapat insight apa, carilah orang-orang yang circle-nya yang kayak gitu juga gitu loh. Jangan asal nyari-nyari, terus kadang-kadang kita dipengaruhi oleh sosial media itu dengan algoritma sehingga kita terpengaruh. Enggak, tetap kita tuh punya prinsip. Nah, misalkan kita main sosial media, pengen mencari hal yang positif. Nah, cari terus hal-hal positif dengan kita yang mengendalikan sosial media, bukan kita dikendalikan sosial media. Kira begitu. Itu nomor 1 ya. Kalau hukumnya saya pikir sah-sah aja. Tapi kalau terkait dengan ada hubungan dengan mungkin tanya ke Ustadz ya. Yang kedua tadi apa Pak? Lupa saya. Bagaimana agar mahasiswa ini dapat menjadi tenaga kerja dapat bersaing Pak di dunia kerja gitu Pak? Ya, kuncinya gampang, belajar aja. Belajar pertama sih mindsetnya dulu dibenerin ya. Pertama konsep mindsetnya Anda itu kuliah mau ngapain? Kalau kita runut lagi tujuan hidup Anda di sini mau ngapain? Anda diciptakan di dunia ini mau ngapain? Jadi kalau misalkan dibikin tangga tertingginya dulu ditentuin ini kita mau ngapain, big picture-nya ini kita mau ngapain. Kita misalkan di sini, kalau Islam kan kita di sini bertujuan untuk beribadah sama Allah Ta'ala. Setelah itu di-break lagi. Ngelaborasi dari tujuan kita beribadah apa aja. Misalkan menjadi orang yang bermanfaat kita elaborasi misalkan bikin konten-konten kreatif misalkan di sosial media. Pada saat itu ketika kita bikin konten-konten kreatif yang bisa bermanfaat, bisa jadi hal-hal tersebut dilirik oleh orang-orang yang mempunyai posisi yang pada akhirnya kita bisa dilirik dan mendapatkan kesempatan untuk bisa berkolaborasi misal, atau bisa bekerja di tempat yang orang-orang tadi ngelirik misal. Jadi dielaborasi terus sampai ke bawah. Nah, kayak gitu-gitu. Pada akhirnya kan bisa memiliki kesempatan untuk bisa meningkatkan yang pada akhirnya ya kita sebagai mahasiswa mendapatkan keuntungan atas pembenaran mindset kita yang dibetulkan di awal. Gitu. Makanya sebenarnya segala sesuatu itu mindset-nya dulu. Mindset-nya mau ngapain,
Baru nanti dielaborasi, ya itu tadi sikap itu. Karena kalau kita mindsetnya benar, ujung-ujungnya sikapnya kelihatan. Seperti apa nih orang? Kalau mindsetnya salah, ya salah kesananya. Gitu sih Pak. Mudah-mudahan jelas. Ya. Jadi sosial media itu sah-sah aja Pak ya, dipakai untuk media silaturahmi, asal jangan kitanya justru yang ke bawah algoritma dari sosial media itu. Betul. Menarik. Yang terakhir Pak, yang terakhir nih, pertanyaan paling dari mahasiswa kita kayaknya, Ani Rahmanian. Ya. Mbak Ani Rahmanian. Katanya singkat ini Pak pertanyaannya Pak, tapi kayaknya jawabannya perlu elaborasi yang lebih luas ini. Kemampuan apa yang harus dimiliki SDM di era sekarang ini, digitalisasi Pak? Karena kan tadi kita udah lihat banyak muncul lagi nih Pak lapangan-lapangan kerja baru yang tadinya nggak ada sekarang ada. Betul. Keahlian apa sih Pak yang harus dimiliki Pak? Silakan. Yang pertama sih kalau keahlian, pertama ya tadi saya bilang kita ngomong mindset dulu. Sebenarnya sih kalau tadi Pak Rizky bilang ada banyak peluang terbuka pekerjaan-pekerjaan baru, tapi di sisi lain ada juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang udah runtuh, udah nggak ada lagi. Contoh teller, pada akhirnya nanti nggak ada. CS, kemudian itu yang kayak sekarang penjaga pintu tol udah nggak ada, yang kayak gitu-gitu juga. Nah, gimana caranya kita menghadapi itu? Pertama, mindsetnya dulu. Mindsetnya siap untuk menghadapi perubahan. Menganggap perubahan ini sebagai suatu tantangan yang yang seru lah. Yang kedua, kita memanfaatkan apa yang kita bisa untuk mengupgrade ilmu kita. Contohnya ya sosial media tadi. Lihat YouTube, konten-konten, channel-channel yang menarik yang bisa mengupgrade diri. Jangan nonton film, saya nggak bilang jangan nonton film Korea, karena saya nggak suka Korea. Tapi kalau menonton silakan aja. Tapi intinya tonton acara-acara yang bisa mengupgrade diri. Jadi intinya apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk kita, yang bisa meningkatkan derajat kita lah lebih tinggi dibandingkan kalau kita tidak melakukan itu gitu. Intinya sih itu. Kemudian misalkan di Instagram, TikTok apa segala macam, lihat konten-konten yang mungkin bisa berisi ide-ide yang misalkan kita mau jadi bisnis yang bisa menghasilkan uang yang banyak, atau bisa terkait dengan psikologi, cara membina hubungan dengan orang lain, cara melakukan presentasi yang baik kayak gitu-gitulah. Itu sih ininya. Ya, baik. Berarti belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada di YouTube, itu dan sosial media yang banyak konten-konten kreator yang sekarang nge-share itu gitu kan Pak ya. Betul. Dari situ. Baik Pak, itu 4 pertanyaan yang tadi sudah dijawab semua, yang sebenarnya menarik semua itu pertanyaannya gitu kan ya, dan apa ya, membuka pemikiran kita lebih jauh lagi tentang era digitalisasi ini dan juga bagaimana kita dapat menghadapi era digitalisasi ini dengan baik dan sehingga kita nggak melewatkan begitu saja nih era ini gitu ya Pak ya. Terakhir Pak Novinky, halo Pak. Ya silakan. Terakhir Pak, closing statement dong Pak. Closing statement. Beberapa kalimat gitu Pak untuk menutup acara ini dan juga untuk menancapkan ilmu tadi ke dalam sanubari kita gitu Pak. Iya baik. Baik, terima kasih Pak Rizky. Closing statement-nya apa ya? Intinya mungkin tadi hadis tadi yang menurut saya cukup menarik. Pertama, menjadi pribadi yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah hal yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, itu satu. Kedua, kita sambungkan ke hadis yang lain bahwa bersemangatlah kamu atas hal-hal yang bermanfaat. Jadi apapun itu, selama itu bermanfaat, kamu lakukan itu aja. Itu sih closing statement-nya menurut saya. Singkat tapi bermakna gitu ya Pak ya. Baik, mungkin berakhir sudah pemaparan dari Bapak Novinky Ferdinand, SPI MSI, dan juga sesi tanya jawab yang sudah kita lakukan. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak Novinky Ferdinand hari ini dapat menjadi pelajaran buat kita dan dapat menjadi pegangan kita ke depannya dalam menghadapi dunia yang diserba cepat dan terdigitalisasi ini. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Bina Pertiwi Mandiri, kepada Ketua STEBIS Bina Mandiri, kepada panitia tidak lupa, dan kepada narasumber Bapak Novinky, dan juga para hadirin sekalian yang sudah hadir di acara kali ini. Akhir kata, saya mengucapkan minal aizin wal faizin.
Billahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Jiji sebagai Baik, untuk acara berikutnya yaitu sesi dokumentasi foto sekaligus pengumuman door prize. Nanti mungkin untuk pengumuman kita serahkan langsung aja kepada ketua panitia dan mohon untuk dinyalakan kameranya sebentar ya. pada on cam ya. Tunggu dulu ya, masih ada yang belum Pada nyala. on cam semua. Ayo guys. Siap ya? 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Satu, dua. Sudah selesai ya. Untuk berikutnya mungkin pengumuman door prize akan disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia kepada Bapak Salman. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak narasumber dan juga rekan-rekan peserta webinar Business and Management Webinar seri keempat. Alhamdulillah telah usai, dan di ujung acara ini izinkan kami untuk menyampaikan pemenang door prize buku karya dosen-dosen dari STEBIS Bina Mandiri. Di sini kami memilih untuk yang pertama buku pengantar bisnis. Itu yang berhak untuk mendapatkan adalah dari pertanyaan-pertanyaan tadi, pertanyaan terbaik kami pilih dari Bapak Jonathan Diando Kotambun. Kemudian yang kedua untuk buku yang berjudul English Beginner adalah pertanyaan dari Bapak Arif Mulani. Ya, nanti bagi para pemenang door prize bisa menghubungi panitia untuk mendapatkan atau mengambil ataupun nanti bisa dikirim untuk pengiriman bukunya. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir, penutupan. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara pertemuan seminar pada hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati seluruh para peserta webinar. Sekian, mari kita tutup bersama acara webinar kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, mohon izin. Pak Rizky, Pak Novinki. Terima kasih Pak Salman, Pak Rizky ya. Terima kasih Pak. Dewi, terima kasih Dewi.